Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Bu Woro, ini Prof. Mada sepertinya terlempar lagi, Bu. Di-invite aja, di-invite lagi apa? Ya kadang Nah, ini sinyal, Mbak. masuk lagi, Bu. Iya, kadang sinyal. Sinyal kadang nggak stabil. Saya kurang tahu kalau di Surabaya apakah mendung atau cerah. Kalau di Jogja ini cerah. Bisa dengar suara saya? Jelas, 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 Prof. Prof. Jelas. Selamat pagi, Bu Guru, dan peserta lainnya yang banyak ini. Dan juga kepada Saudara Rizky Agung Budi ya. Siap, Prof. NPM 719910001. Yep. Pada hari ini adalah bagian apa ini istilahnya, Mak? Seminar hasil. Seminar hasil penelitian. Seminar hasil penelitian tesis. Penelitian ya. Iya. Ya. Semhas. Kita mulai presentasi kepada Saudara Rizky, tidak usah lama-lama, poin-poinnya saja, kurang lebih 10 menit gitu ya. Baik, Prof. Nah, saya menyangka disampaikan adalah maksudnya apa, latar belakangnya begitu ya. Siap. Masalah teori-teori yang dipakai dan sebagainya dalam menyelesaikan suatu masalah sampai pada kesimpulan. Silakan. Siap. Izin share screen, Prof. Bu Woro. Iya, monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Rizky Agung Pambudi, NPM 719810071, mahasiswa Pascasarjana Universitas Wiraraja. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Rasiolegis Penjatuhan Pidana. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing satu saya Pak Prof. Madewarka dan juga Ibu Woro yang bersedia hadir untuk menguji hasil penelitian saya, dan juga Bu Evi sebagai moderator, dan rekan-rekan dan mahasiswa Universitas Wiraraja yang saya banggakan. Judul penelitian saya yaitu Rasiolegis Penjatuhan Pidana bagi pembuat mural satir dalam perspektif hak asasi manusia. Susunan sistematika dari hasil penelitian saya yaitu bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 yaitu pembahasan, di mana bab 3 saya mengambil judul bagi pembuat mural satir, dan di bab 4 saya membahas penjatuhan pidana bagi pembuat mural satir dalam perspektif hak asasi manusia, dan diakhiri oleh penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Baik, di pendahuluannya saya akan sedikit menjelaskan apa itu mural. Mural itu merupakan salah satu bentuk karya seni berupa gambar atau lukisan yang biasanya menggunakan dinding atau tembok sebagai media, atau dapat juga menggunakan media besar dan datar lainnya seperti langit-langit, papan besi, maupun kain. Baik itu dalam ruangan atau interior dan juga eksterior. Nah, yang saya fokuskan sekarang ini yang eksterior yang terlihat oleh umum. Baik, latar belakang saya mengambil judul ini adalah, pertama, pembuatan mural satir dianggap tidak sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, hak atas kebebasan menyatakan berpendapat atau berekspresi termasuk dalam kategori yang dapat dibatasi. Hak untuk berkreasi, tapi hak untuk berkreasi dan mengekspresikan diri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Nah, yang jadi pertanyaan itu dasar dari tindakan aparat terhadap karya dari pembuatan mural satir tersebut.
Baik, rumusan masalah yang telah saya pilih yaitu pertama, apa rasio legis penjatuhan pidana terhadap pembuat mural satir dan bagaimana penjatuhan pidana bagi pembuat mural satir dalam perspektif hak asasi manusia. Baik, ini hasil penelitian saya, rasio legis penjatuhan pidana bagi pembuat mural satir. Sebenarnya ada dasar hukumnya diatur dalam KUHP pasal 207, pasal 208, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, pasal 27, dan ada juga surat edaran Kapolri nomor SE 06 X 2015. Di Indonesia, kebebasan berekspresi itu negara sebenarnya membebaskan rakyatnya untuk memberikan opini dan kritik pada pemerintah dalam pengambilan keputusan serta mengawasi kinerja pemerintah. Meskipun begitu, pemerintah tidak memberikan hak kebebasan berekspresi secara utuh dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berekspresi. Nah, semuanya itu bergantung pada mens rea. Menurut Lord Denning, in order that act should be punishable, it must be morally blameworthy. It must be a sin. Jadi, sesuatu bisa dianggap sebuah kesalahan atau dosa itu dapat dihukum jika memang benar-benar worth atau benar-benar layak untuk dihukum. Itu harus benar-benar sebuah dosa. Profesor Dr. Mr. Mulyanto bahkan menyebutkan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhkan pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat diberikan pidana. Jadi itu tergantung dari niat orang melakukan pidana. Ada sebuah kutipan Maxim Actus non facirum nisi mens sit rea. Jadi suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Jadi pembuat mural satir dapat dipidana tergantung dari niat sang artis atau seniman itu sendiri dalam membuat mural satir. Jika memang dia membuat mural satir pure hanya untuk seni, itu tidak boleh sebenarnya untuk dipidana. Tapi jika memang niat dan tujuan dari pembuat mural satir itu untuk makar atau menggiring opini masyarakat, membuat kegaduhan, bahkan sampai merusak, itu bisa dipidana. Tujuan utama dari pemidanaan yaitu kan perlindungan masyarakat dan perlindungan pembinaan individu pelakunya. Penjatuhan pidana itu bukan tujuan utamanya untuk balas dendam terhadap subjek hukum, tetapi tujuan pidana itu memberikan efek jera kepada pelakunya. Sehingga jika putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta material di persidangan, tentu hasilnya tidak akan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Jadi pidana itu memang benar-benar harus diperhatikan, benar orang itu harus dipidana atau tidak. Baik, bagaimana sih penyatuan pidana bagi pembuat mural satir dalam perspektif hak asasi manusia? Baik, di bab 4 itu saya ada 2 subbab. Yang pertama ancaman pidana bagi pembuat mural satir, dan subbab keduanya pidana bagi pembuat mural satir dalam perspektif hak asasi manusia. Faktor yang menyebabkan mural satir itu dapat dipidana, pertama mengganggu ketertiban umum, 2 mengandung ujaran kebencian, berisikan fitnah, mencemarkan nama baik, dan mempermalukan pejabat yang aktif. Itu tidak boleh dalam pembuatan mural satir. Kalau dalam pandangan hak asasi manusia seperti apa? Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berisikan setiap orang tuh berhak atas kebebasan berpendapat, berekspresi dan segalanya. Tapi tetap bertanggung jawab. Sebebasnya merupakan persyarat penting bagi berlangsungan hidup demokrasi. Kebebasan tersebut perlu untuk memberikan perlindungan terhadap individu sebagai sebuah entitas yang bebas, merdeka, serta tidak terbelenggu oleh tirani keotoritariatan. Itu menurut Kirsty Ahlgren. Keotoritariatan itu menurut menurut Kirsty Ahlgren dalam karyanya yang Freedom of Artistic Expression. Terdapat batasan kebebasan ekspresi dalam artian penyampaian ekspresi harus didasari dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah
berupa undang-undang ataupun surat edaran Kapolri. Pembatasan pada kebebasan ekspresi bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dianggap menebar kebencian, sehingga tidak terjadi kekerasan atau konflik antara pihak satu dan pihak lainnya. Jadi sebenarnya tujuan utama aparat untuk memidanakan sebenarnya untuk supaya masyarakat tidak gaduh dan tidak tergiring opini dari pembuat mural satir tersebut. Jadi kesimpulan dari penelitian yang telah saya dapatkan, rasio legis penjatuhan hukuman penjatuhan pidana bagi pembuat mural satir itu sebenarnya demi terciptanya atau terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Bisa disebut social defense and social welfare, yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Nah, kebebasan berpendapat di Indonesia harus memperhatikan hak dari orang lain juga. Adapun dalam sistem hukum di Indonesia, pemerintah membuat batasan pada kebebasan berekspresi dikarenakan begitu banyaknya ekspresi yang didasari dengan kebencian yang mengakibatkan terciptanya konflik antar individu dan golongan yang terkait suku, agama, ras, dan adat. Nah, saran dari saya untuk pemerintah, negara harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan karya dan pendapatnya di muka umum. Dan perlu diatur juga dengan jelas apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang di dalam undang-undang. Nah, untuk senimannya sendiri dibutuhkan kearifan dalam pembuatan masyarakat. Seni yang berbau muatan permusuhan bukan saja dapat mencederai arti seni itu sendiri, tapi bisa juga mencederai kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bagi masyarakat juga harus lebih arif lagi. Menggunakan jasa media sosial untuk menyampaikan pendapat dan kritikan hendaklah menggunakan kalimat yang bijak dan baik, tidak perlu satir atau bahkan mengandung fitnah, agar pendapat kita dapat diterima dan tidak menimbulkan kesalahpahaman pada pengguna media sosial lain. Fear kills more dream than failure ever will, menurut Susi Casey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah disampaikan. Kemudian saya ingin masukan-masukan atau klarifikasi atau pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa dulu ya. Ya Bu Woro ya. Iya, monggo. Gitu. Mahasiswa dulu nggak Pada apa-apa. mahasiswa dulu ya. Iya. Oke. Silakan yang pertama. Ini tidak kelihatan nama-namanya ini. Monggo. Diklik dulu. itunya aja, Ya. Prof. Diklik partisipan itu nanti akan kelihatan. Diklik partisipan. Nanti akan kelihatan nama-namanya. Partisipan itu nanti akan kelihatan nama-namanya mahasiswa yang ikut itu nanti, Prof. Oke. Silakan yang Partisipan. pertama. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, Pak Tilatul dulu. Silakan. Halo. Fadilatul Betul. Bro. Silakan. Bisa terima suara saya? Mic-nya dibuka dulu, Bisa, Mas. Prof. Atau mungkin diketik di ruang chat itu bisa, Prof. Kalau yang bersangkutan ini. Arianto. Sudah. Saudara Mas. Arianto, ya. Silakan. Baik, Prof. Mas Oos ya. Sebenarnya mohon izin Bu Woro, Permadi. Ya. Mohon izin Mas Rizky, terkait dengan mural satir ya. Ini kan termasuk saya melihat tadi masuk bagian dari kebebasan berpendapat ya. Makanya orang ya bisa saja kita mau ngapain katakanlah meskipun kebebasan berpendapat tapi harus ada batasan gitu Mas. Betul. Di sini mengapa saya tidak menemukan pembahasan atau gini hasil dari argumentasinya Mas? Karena saya lihat ini kayaknya belum selesai perintahnya Mas. Yang saya tanyakan ini pakai teori apa ya Mas? Gimana? Bisa Teorinya diulangi apa lagi. Mas? Langsung. Bisa diulangi lagi pertanyaannya, kurang jelas Mas, putus-putus. Ya, Ini kan silakan diperjelas lagi, Mas. ya baik. Ini kan S2, biasanya kan harus ada teori. Karena tadi di pembahasan saya tidak menemukan teori yang dipakai, hanya dimencetuskan ini dari Prof. Muljatno seperti ini, tapi tidak menemukan sebuah argumentasi tentang bagaimana
rasiologis penjatuhan pidana terhadap pembuatan moral satirnya, Mas. Oh, seperti itu. Siap. Sudah, Mas? Silakan. Prof. Terima kasih, Prof. Baik. Saya langsung jawab. Mohon izin dosen penguji. Jadi gini, Bapak Oos, sebenarnya kebebasan berpendapat itu sudah ada kan, sudah diatur. Nah, yang jadi alasannya kok pembuatan moral satir ini dilarang? Sebenarnya apa sih alasannya gitu? Apa sih landasannya? Landasannya kenapa sih dilarang? Ya gitu kan. Nah, ternyata dalam kitab hukum pidana itu pada pasal 207 itu sudah ada berbunyi barang siapa yang dengan sengaja di muka umum dengan lisan ataupun tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia diancam dengan pidana. Nah, itu kan sudah jelas tuh. Berarti alasan utama atau rasio legisnya udah ada di situ di KUHP pasal 207. Terus dilanjutin lagi di pasal 208. Barang siapa yang menyiarkan dan mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui lebih diketahui oleh umum. Itu pun dilarang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, itu dalam KUHP. Ternyata di Undang-Undang Nomor 19 juga diatur juga setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan. Keasusilaan di sini dimaksudnya dalam memfitnah, pertama memfitnah atau mencemarkan nama baik. Kan sekarang medianya udah online ya, serba online. Jadi walaupun berawal dari dinding, itu bisa di-share baik di foto, video, terus diviralkan. Nah, itu bisa terkena undang-undang. Ternyata ada lagi surat edaran dari Kapolri SE nomor 6 X tahun 2015. Jadi bahwa ujaran kebencian dapat berubah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Nah, yang dianggap di sini kan moral satir. Moral satir kan biasanya ekspresi dari seniman tersebut. Rasio legisnya tuh bisa nggak sih dipidana gitu? Oh, ternyata bisa nih. Ada bahasannya di 4, itu baru 4 dasar hukum yang saya pakai. Seperti itu, Bapak Os. Ya. Gimana Mas Arianto? Baik, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya, yang berikutnya siapa ini? Nurjana. Siap. Absoril ya. Pak Absoril Pak mungkin Absoril. Pak, ada yang ingin ditambahkan Pak Absoril atau Mbak Pak Nurjana? Absoril. Silakan. Saya hanya pantau saja, Prof, sama karena dari tadi nggak lihat nggak lihat apa namanya PowerPoint-nya, baru masuk saya itu, jadi nggak tahu anunya seperti itu. Ahmad Robert. Yang saya kelihatan ini. Ada masukan? Bu Ratna? Bu Ratna, Mohon izin, Prof. Oh, silakan. Ya, pertama saya ingin mengucapkan selamat atas Mas Rizky untuk sampai pada tahap seminar hasil ini, dan semoga segera untuk melangkah ke seminar akhir. Tadi sekilas saya walaupun di akhir, tapi paling tidak saya ingin menanyakan garis besar kesimpulan dari tesis ini, kira-kira dalam perspektif HAM-nya bagaimana ya Mas ya? Begitu Prof. Terima kasih. Ya. Langsung Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas Robert. Sebelumnya, karena kita tinggal di Indonesia ya, jadi
Di Indonesia itu masyarakatnya memiliki kebebasan berpendapat, tapi tetap diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi sebebas-bebasnya tinggal di Indonesia yang negaranya demokrasi, tetap ada aturannya, tetap ada protokolnya. Jadi kita harus harus tetap pada jalurnya. Jadi pemidanaan pembuat moral satir di Indonesia khususnya sebenarnya dalam perspektif hak asasi manusia itu sebenarnya sah-sah saja, tergantung tujuan dari pembuatan moral satir tersebut. Jika memang pembuat moral satir itu memang khusus untuk seni, untuk arts, mau mencurahkan isi hatinya dan benar-benar pure untuk seni, itu sebenarnya tidak boleh untuk dipidanakan dalam pandangan HAM. Tapi jika memang tujuan utamanya untuk menyerang harkat, martabat, dan nama baik seseorang, terutama apalagi untuk pejabat atau pemerintah aktif, itu dilarang karena itu ada aturannya di sebentar. Sudah diatur dalam pasal 156 KUHP dan pasal 157 KUHP untuk menyerang harkat dan martabat orang lain, seperti itu. Gimana Mas Robert? Ya Bapak, terima kasih, cukup Bapak. Oke, silakan Bu Ratna Dewi ini. Halo, yang ada nih, yang kelihatan di sini. Oh ini Bu Ratna Dewi, silakan Bu. Maaf Prof, soalnya saya sambil ada di kantor ini. Sementara belum. Belum. Siapa yang mau ini? Pak Toto tadi kelihatan, sekarang nggak muncul ini. Terdepak mungkin. Absuril. Pak Absuril hanya memantau, Prof. Pak Absuril. Memantau aja ya. Ya. Nurjana memantau ya. Oke. Saya rasa cukup Bu Woro ya. Ya. Silakan Bu Woro. Ya. Boleh ya saya nanggapi karena ini masih seminar hasil, jadi masih memungkinkan untuk menambah, untuk nanti memperbaiki untuk persiapan maju perang ujian tesis ya. Ya. Mas Rizky, ini tadi keterkaitannya dengan pertanyaannya Mas Ahmad Robert ya, itu nanti perlu ditambahkan kalau dari sisi HAM itu, kenapa ada orang melukis ya, mural satir itu bisa dipidana. Nah, itu pertama, itu bisa dimasukkan di dunia ini ya, itu ada 4 pandangan tentang HAM ya. Universal absolut ya, kemudian universal relatif, kemudian partikularistik absolut dan partikularistik relatif. Nah, dari keempat pandangan ini Indonesia menganut yang partikularistik relatif ya. Karena apa? Tetap segala sesuatunya kita ini mengakui hak asasi manusia secara universal, tetapi harus diselaraskan, disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Makanya masuk ke partikularistik relatif itu. Jadi kalau ini kira-kira lukisannya nggak pantas, menyerang ya, itu bisa kena itu. Jadi dari HAM-nya itu nanti bisa ditambahkan, nanti sedikit dijelaskan, oh universal absolut itu ini yang partikularistik ini seperti itu ya. Seperti itu nanti yang
perlu ditambahkan sehingga nanti di situ ketemu, oh kenapa orang bisa dipidana karena menulis atau melukis mural satir itu Mas Rizky. Siap. Ya, nanti akan ketemu di situ untuk menjawab tadi pertanyaannya Mas Ahmad Robert. Itu. Siap Ibu sih. Baik, diperbaiki. Ya, nanti ditambah dikit ya. Nggak apa-apa ya, tambah 2 atau 3 halaman kan nggak apa-apa ya. Siap, nggak apa-apa Ibu. Demi kebaikan juga. Iya, gitu. Itu dari saya begitu Prof Made. Terus sedikit ya saran nanti untuk ini ya. Kalau rumusan masalah 2, analisnya kan juga ada 2, menyangkut tadi apa? Rumusan masalah 1 dan 2. Nah, nanti sarannya juga 2 biar apa? Nyambung. Jangan saran 3 itu nanti yang 1 ikut mana gitu sarannya itu loh. Ya, gitu ya Mas Rizky ya. Siap. Oke. Monggo Prof. Baik. Terima kasih mahasiswa dan Bu Woro juga sebagai pembimbing ya, dan ini pakarnya pidana. Bu Woro ini nanti lebih banyak membimbing pidananya ini. Sama HAM Kalau Prof. saya lihat tesis yang disampaikan ini memang perlu banyak menahan sistem penulisannya begitu ya. Dari kata pengantar misalnya. Dari kata pengantar saya lihat itu tidak urut, ya. Ucapan terima kasihnya kepada rektor, ketua programnya nggak ada ya, nggak ada ya. Siap. Terlewat nanti. Nah, padahal situ di bawah ketua program. Iya. Kemudian lanjut pembimbing, mungkin lanjut pada tim penguji dan seterusnya begitu ya. Itu harus ada runtutannya. Termasuk mungkin rekan-rekannya pada rekan-rekan mahasiswa ya, S2 semuanya begitu ya. Baru pacarnya, baru istrinya kalau sudah punya istri, kalau belum ya nggak usah gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian begitu saya masuk pada rumusan masalah pada halaman 6, bisa dilihat ya Mas ya. Halaman 6. Itu kan panjang lebar itu. Halaman 6 itu. Nah, itu. Saya lihat pada halaman 6, 1.2 rumusan masalah gitu ya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, gitu ya, menghasilkan masalah. Ini kayak matematika ini. Ini ilmu sosial. Jadi rumusan masalah itu matematika. Jadi saya sarankan bisa ditulis ya, berdasarkan latar belakang tersebut di atas, berdasarkan latar belakang tersebut di atas, koma, dapat dikemukakan beberapa permasalahan. Karena ada 2 beberapa permasalahan sebagai berikut. Bukan antara lain ya, sebagai berikut. 1 dan 2. Ya Mas ya? Baik. Nah kemudian Mas itu kan mengaitkan dengan rasio legis. Tapi rasio legis ini, apa sih makna rasio legis itu? Apa sih pengertian rasio legis? Rasio legis seperti alasan dan dasarnya. Pentingnya, perlunya. Perlunya. Pentingnya, perlunya. Makanya dasar rasio legis ini nanti seperti dari Bu Woro mengatakan kesimpulannya rasio legis itu. Baik. Pentingnya apa? Perlunya apa? Pertimbangannya apa? Harus terjawab dalam kesimpulan. Nah, saya tarik kesimpulan itu tidak nyambung lagi, Mas. Nah, kalau kesimpulannya tidak nyambung, sarannya pun lepas. Ya, kayak layang-layang itu putus itu semua. Layang putus. Ya kan? Jadi harus nyambung. Jadi namanya tesis itu harus benang merahnya itu harus jelas.
Oh, ada latar belakang begini, rumusan masalahnya ada dua. Dalam penyelesaian masalah dua ini apa yang dipakai, teori-teori apa yang dipakai sebagai psikoanalisis. Tadi ada yang menyinggung bertanya, teori apa yang menyelesaikan berkaitan dengan rasiologis, teori apa yang dipakai berkaitan dengan penjatuhan pidana, ya. Nah, teori-teori pidana itu tanya sama Bu Woro itu, pasti bisa, yakin bisa, ya. Baik. Kemudian saya lihat lagi di dalam halaman 7 misalnya. Itu ada namanya metode penelitian ya. Metode penelitian. Halaman 7. 1.5 metode penelitian. Kemudian 1.5.1 ada namanya pendekatan masalah. Bisa ketemu, Mas? Bisa. Sudah ketemu? Sudah. Ah, saya tanya kepada Mas Rizky, maksud pendekatan masalah ini apa ini? Maksudnya Prof, jadi penelitian ini tuh kita mengacu pada statutory approach. Jadi mengacunya pada perundang-undangan. Jadi pendekatan masalah, ya, apa yang terjamah dalam rangka untuk menyelesaikan suatu masalah, gitu ya? Iya, baik. Nah, di sana ada namanya bukan hanya undang-undang saja, ada konseptual juga. Ya, pendekatan perundang-undangan, mungkin pendekatan kasus, komparatif, mungkin filosofis dan sebagainya. Dan ini tidak akan dicoplok-coplok begitu saja, dipajang begitu saja. Pendekatan perundang-undangan terkait dengan judul apa? Apa yang dikaitkan perundang-undangan di sini? Mungkin masalah KUHP begitu ya. Nah, KUHP itu kan betul luas, pasal mana? Berkaitan hak asasi manusia, undang-undang berapa, tahun berapa. Dan itu itemnya yang keberapa. Terkait dengan judulnya. Ya dah? Itu yang dimasukkan. Bukan pengertian dari peraturan perundang-undangan yang dimasukkan. Termasuk penjelasan pendekatan kasus, komparatif. Nah, di negara lain ada enggak mengatur berkaitan dengan ini? Rasa ini negara lain juga ada kasusnya, ada enggak aturannya? Nah, kemudian dengan komparatif itu menjadi perbandingan ya, negara kita dengan negara lain. Apakah negara kita ini sudah mengatur lebih baik daripada negara lain, atau negara lain sudah lebih bagus pengaturan terkait dengan kasus ini, sehingga menjadi semacam suplemen. Nah, ini ditarik sebagai saran nanti, ya, saran atau yang kedua tentunya, saran kedua. Ya. Nah, itu, dan kemudian teori-teori itu harus muncul, Mas. Teori-teori dalam menyelesaikan suatu kasus, pertama rasiologis, penjatuhan pidana. Teori apa yang dipakainya? Teori apa? Itu harus mapping dulu, ya, untuk memudahkan Mas untuk membahas itu mapping dulu. Oh, rasiologis, oh ini teorinya ABC, penjatuhan pidana ABC dan sebagainya. Nah, itu baru jelas nanti kesimpulannya. Nah, karena saya membaca latar belakangnya masih belum, problematiknya belum jelas. Masalahnya oke lah, dan teori yang dipakai sebagai psikoanalisis belum muncul, sehingga kesimpulannya nggak nyambung. Tapi tidak apa-apa, saya juga begitu seperti Mas Rizky dulu, ya. Nah, ini maunya kemana masih bingung. Ya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Bu Woro, teman-temannya, ya, jadi Anda akan lebih sempurna dalam pembuatan tesis ini, ya. Siap. Itu mungkin yang karena saya ini kan masih ada kesempatan untuk bimbingan, untuk konsultasi sama Bu Woro, karena ini Bu Woro ini yang pakar pidananya nih. Kalau saya mungkin lebih banyak teknis penulisan, ya. Teknis penulisan itu hanya menyalahkan saja. Oh, ini kurang begini, kurang ini. Kalau sudah benar saya tidak salahkan begitu. Paham ya, Mas ya? Baik, Prof. Jadi nanti orang yang membaca tesis Anda itu tertarik.
oh ya arahnya seperti ini, arahnya. Nah itu terlihat dalam latar belakang terlihat Mas. Ya, apa yang Anda buat nanti di latar belakang itu bisa, oh arahnya ke sini. Nah sementara kan belum terarah ini. Nanti tugasnya memang berat, tapi tidak apa-apa. Untuk menjadi magister kan memang harus berat. Nanti kalau nggak berat kan magister tidak jelas akhirnya, ya Bu Woro. Nah, Iya, itu betul, harus Bro. berat dulu, ya. Baik. Oke, itu mungkin saya lihat. Kemudian karena saya kan biasanya tuh lebih seneng buka-buka kertas gitu ya, daripada lihat HP gini. Jadi moro hilang, moro muncul lagi gitu, ya. Merasa begitu Mas Rizky? Iya. Kan? Mau nggak Bu Woro? Iya, baik. Mas Rizky juga tadi ya sedikit saya nyinggung tentang penulisan. Nah, tadi saya memang agak menyayangkan kemarin kok cuma yang di apa untuk pendekatan masalah di metode penelitian itu kok cuma peraturan perundang-undangan sama konsep. Padahal kan sudah ada kasus ya. Nah itu yang harus dimasukkan juga pendekatan kasus. Jadi disinggung nanti biar apa ya, biar tulisannya ini enggak diawang-awang gitu ya. Jadi membumi gitu ya tulisannya ini, penelitiannya ini. Kemudian saya lihat juga Mas Rizky masih banyak menggunakan bahasa tutur, bahasa lisan ya. Ya karena kan sama juga seperti Prof Made, saya juga kadang kalau nulis itu kadang apa yang terkonsep di pikiran saya itu muncul. Nah, itu kan membuat apa antara bahasa tutur dengan bahasa tulisan itu kan beda. Kalau tulisan karya ilmiah ya kita pakai bahasa baku seperti yang di EYD itu ya. Nah, kemudian hindari ini ya, hindari penggunaan ini apa kata ganti orang pertama, kedua dan ketiga, saya, aku, kamu, kita itu ya, itu apa dihindari ya, kecuali memang tulisan itu tercantum dalam kutipan ya. Misalkan Mas Rizky kutip satu buku, misalkan bukunya Prof Mulyatno gitu ya, itu terus di situ ada tulisan kita, nggak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu apa hanya apa istilahnya kreativitas kita menuliskan kita sebagai bangsa Indonesia, nggak perlu seperti itu ya. Kemudian juga ini ya sedikit saya mau apa tadi untuk teori-teorinya juga nanti harus disiapkan benar, karena teori itu kan untuk apa ya istilahnya untuk membedah ya, untuk membedah, untuk isoanalisisnya itu. Jadi kalau nggak ada teorinya ya sama aja seperti makalah biasa. Apa bedanya tesis sama makalah biasa seperti itu. Itu saran saya. Mudah-mudahan nanti minggu depan bisa ketemu saya. Saya minggu depan mau ke Surabaya, ini sudah mepet-mepet mau serdos ini, jadi saya harus ke Surabaya ya. Jadi begitu ya, nanti kita bisa atur jadwalnya ya. Nanti kalau bisa dalam sebelum tanggal berapa tuh nanti kita sudah bisa, nanti Mas Rizky juga bisa nanti diskusi sama saya, juga diskusi sama Prof Made gitu ya. Oke. Kalau saya siap Bu. Nggih. Monggo Prof. Apa Bu? Sampun. Ada masukan lagi dari rekan-rekannya nih, rekan-rekan mahasiswa yang lain? Masih ada waktu? Biasanya kalau rekan-rekannya nyusun juga, itu masalah-masalah bisa ditampilkan di sini, sehingga nanti lebih lancar lagi. Nah, pada Mas Rizky ini saya minta bikin matrik ya. Matrik itu kayak alur pikir gitu. Ya, gitu. Misalnya masalah, kesimpulannya begini. Tarik dari masalah, kesimpulan dalam masalah, pembahasannya sudah enak gitu.
Sehingga pikiran kita di mapping itu loh. Jangan sampai kemana-mana. Ya, lepas dari alur-alur pikir. Nah, kalau saya dulu seperti itu. Jadi bikin dulu dari ujung ke ujung, tarik gitu, kembangkan di dalam. Untuk memenuhi halaman kan tinggal mengembangkan di dalam, tapi ujung-ujungnya sudah jelas. Gitu. Nah, Mas Robi, mau masukkan Mas Robi? Robi Sujana. Belum ada, Prof. Belum ada. Ini masih ada di luar, Prof. Masih menyimak, Prof. Masukannya nih. Masa ada, masukan Prof. setelah selesai. Ya, Prof. Wah, Pak Cukup ya, Bu Jaksa Boro? ini. Ya, ya. Terasa Ya. cukup ya. Mbak Panitia ini, Panitia gimana Mbak? Ada masukan? Atau Pak Absoril mau ngasih masukan enggak ini Pak Absoril sebagai yang pemiliknya program? Mungkin. Ada masukan dari panitia nih? Nggak ada ya? Oke, karena masukannya sudah cukup banyak, saya rasa Mas Rizky. Jadi kuncinya tesis ini selesai dengan baik, ilmiahnya benar-benar ilmiah, tidak hanya sekedar menulis begitu ya. Maka silakan baca buku pedoman. Kemudian baca tesis-tesis yang sudah selesai. Ya. Sehingga itu membantu kita untuk proses pembuatan tesis yang benar. Ya. Karena yang sudah jadi itu kan pasti sudah teruji. Jangan pinjam proposal lagi gitu ya. Tambah kacau nanti. Ya, tesis yang sudah bila perlu bukan tesis, ya kan? Baca buku-buku disertasi yang di mana di perguruan tinggi begitu. Sehingga masuk wacananya itu lebih enak begitu ya. Jangan tesis dalam negeri saja. Ya, maksud saya bukan hanya di Wira Raja saja. Baca di UNER, baca di yang tua, baca di perguruan PTS, PTN, silakan. Sehingga apa yang dibuat itu, kalau saya berpikir itu 1 bulan selesai itu. Ya, apalagi sudah masukkan pembimbingnya Bu Woro ini udah lancar, orang pidana kan tinggal sub gitu aja. Makanya saya kalau melihat mahasiswa itu lama-lama membuat tesis, disertasi itu dari mana sulitnya itu? Nggak ada yang sulit. Sulitnya itu di S1. Ya kan? Oke, saya rasa cukup. Ini penilaiannya gimana Bu Woro? Ya. Langsung diumumkan, Prof. Langsung Gitu diumumkan. ya. Iya, Prof. Karena ini kan masukan saja, saya rasa nggak ada yang nggak lulus begitu ya. Iya. Lanjut. Nah, oke. Terima kasih Bu Woro yang sudah mendampingi saya dan juga teman-teman mahasiswa lainnya, mudah-mudahan yang belum maju ya supaya termotivasi, dan juga Saudara Rizky dengan masukan tadi dinyatakan layak ya, dengan catatan jangan mundur, harus maju terus begitu, sehingga cepat selesai. Dan saya senang kalau mahasiswa itu yang cepat-cepat. Saya kurang senang kalau mahasiswanya lama-lama gitu, sampai-sampai lupa gitu, waduh muncul lagi lupa baru muncul begitu. Ya Mas Rizky ya. Baik. Oke, harus target berapa bulan, harus selesai maju lagi begitu. Ya. Siap. Jangan sampai saya yang lupa. Ini mahasiswa yang mana ini? Sudah angkatan berkali-kali angkatan baru muncul. Ya Mas ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Woro dan Ya, rekan-rekan sama-sama. mahasiswa. Terima kasih Prof. Ya. Ade. Mudah-mudahan semua lancar, diberikan kesehatan semua. Terima kasih Bu Woro. Selamat Ya, pagi. sama-sama Prof. Ya, selamat pagi. Terima kasih Kita Bapak Ibu akhiri, Mbak. dosen. Ya. Suaranya Cukup, Mbak Evi Mbak. nggak keluar ya? Kita kembalikan pada panitia. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Prof. Made selaku dosen pembahas seminar hasil tesis dan juga Ibu Woro
sebagai dosen pembahas kedua, dan mengucapkan terima kasih juga dan selamat sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rizky atas pencapaiannya untuk sampai di tahap yang kedua. Nah, kami tunggu pencapaian terakhirnya di sidang akhir di minggu kedua di bulan Februari, karena gini Prof dan Ibu Woro, kami sudah tutup semester ganjil di tanggal ataupun di awal bulan Februari ini. Jadi kami harus menyetorkan nilai dan juga SK kelulusan untuk semester ganjil ini. Kalau misalnya Mas Rizky melewati itu, berarti Mas Rizky bisa lulus di semester genapnya, seperti itu Prof. Jadi mohon bimbingannya dari Prof Made dan juga Bu Woro untuk Mas Rizky dan juga bimbingan mahasiswa yang lainnya. Itu dari saya, terima kasih sekali lagi. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, saya akhiri seminar hasil tesis pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat Terima kasih. selalu. Bapak Ibu dosen, terima kasih. Ya, Teman-teman semua terima kasih. tetap jaga Sehat kesehatan. semua. Ya. Ini kayaknya yang teman-teman yang mahasiswa yang lain nih baru mau program proposal ya Mbak Evi ya, yang ada siapa? Ada Bu, Mbak seperti Mbak Reza, Ratna, itu masih terus Mbak Windar itu